Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maulia, mahasiswa Teknik Lingkungan, Angkatan 2020 dari Universitas Mula Warman, dengan NIM 20090460006. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar objek dua dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan aplikasi AutoCAD versi 2018. Yang pertama-tama, kita memasuki aplikasi AutoCAD dulu, lalu langsung kita pilih Start Drawing. Nah, seperti ini. Ketika memilih Start Drawing, kita langsung dihadapkan pada lembar kerja untuk menggambar objek. Selanjutnya, saya akan mengatur ukurannya dulu di units. Kita klik saja units, enter. Kita atur precision-nya, 2 angka di belakang koma. Terus kita akan menggunakan milimeter. Klik OK. Nah, langsung saja saya akan menggambar objek dua dimensi soal 1 pada modul 2. Di sini saya langsung menggunakan tool drawing, yaitu circle. Saya menggunakan center radius. Kita letakkan saja titiknya, titik tengahnya, terserah ya mau di mana. Dengan ukuran diameternya 200, klik enter. Nah, di sini karena besar, yang pertama saya akan pindahkan dulu dengan mengklik objek. Kita select objeknya. Setelah itu kita move menggunakan tool move yang ada pada modify. Kita select lagi. Kita move lagi. Di sini ya, sudah cukup. Selanjutnya, saya akan menggambar lingkaran kembali dengan menggunakan tool circle pada tools draw. Kita pilih center diameter. Kita meletakkan titik tengahnya sama seperti lingkaran sebelumnya dengan diameter 300. Setelah itu, di sini saya akan menggunakan garis bantu untuk menggambar lingkaran pada sisi sebelah kanan. Saya menggunakan garis bantu dengan tool line yang terdapat pada tool draw. Langsung saja saya klik titik awalnya. Kita arahkan 300 ya. Dengan panjang 300. Dan dengan tinggi 75. Klik enter. Setelah itu, saya gunakan lagi garis bantu ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, saya akan membuat lingkaran lagi menggunakan tools circle. Kita pilih center diameter. Di sini lingkarannya dibuat lebih kecil ya. Dengan lingkaran pertama itu 75. Dan lingkaran kedua berdiameter 150. Setelah itu, di sini saya menggunakan garis bantu lagi. Saya menggunakan garis bantu dengan
tool rectangle, kita klik saja. Ini ukurannya disesuaikan saja ya. Setelah itu kita bikin garis miringnya. Kita gunakan lagi rectangle untuk sisi bawahnya. Kita masukkan lagi garis miringnya. Setelah itu, kita tarik garis lagi. Ya, garis bantunya sudah cukup ya. Setelah itu, di sini saya akan membuat garis lengkungan menggunakan tool art. Pada tools draw, di sini saya akan memilih star and radius karena di soal nomor 1 itu arch-nya menggunakan ukuran radius. Langsung saja kita tentukan titik awal, setelah itu titik akhir dengan radius 125. Kita klik enter. Nah, selanjutnya buat kembali garis lengkung menggunakan tool arch, center and radius pada garis bantu yang telah kita gunakan sebelumnya. Oh ya, di sini saya masukin terlebih dulu titik tengahnya. Dengan radius 400. Klik enter. Nah, setelah terbuat seperti ini, dapat kita hapus terlebih dahulu garis-garis bantu yang telah kita gunakan. Dengan mengselect garis bantu, setelah itu kita klik erase. Kita hapus semua garis bantunya ya. Nah, setelah itu garis lengkungnya dapat kita cerminkan agar terlihat pada soal nomor 1. Kita select dulu, lalu kita cerminkan menggunakan tool mirror yang terdapat pada tool modify. Kita tentukan titik pencerminannya. Erase search object, kita klik yes jika ingin menghapus garis sebelumnya, dan no untuk ditetapkan garis. Kita klik yes. Setelah itu kita cerminkan kembali lengkungan pada atasnya. Kita klik titik pencerminannya, kita klik yes. Nah, sudah terlihat untuk gambar sisi sebelah kanan. Setelah itu, jika ingin menggambar sisi sebelah kiri, kita tidak perlu lagi menggunakan cara awal, langsung saja kita select objeknya. Setelah itu kita masuk pada tool mirror, kita tentukan titik pencerminannya, kita klik 0. Setelah itu kita buat lagi line, di sini garis bantunya ya, dari titik tengah ke samping kiri 300, enter. Setelah itu kita cerminkan lagi sisi sebelah kiri ke atas dengan tool mirror.
Kita klik yes, karena kita akan menghapus yang mengarah ke bawah. Nah, setelah itu kita hapus kembali garis bantunya menggunakan tool erase. Nah, di sini gambarnya sudah jadi ya, sudah terlihat gambar seperti soal 1 pada modul 2. Lalu kita langsung memasukkan dimensinya dengan cara mengatur ukuran dimensinya pada tool annotation. Kita pilih manage dimension style, klik modify. Kita atur primary unitnya 2 angka di belakang koma. Teksnya kita atur jadi 8,18. Simbol and arrow-nya kita atur juga jadi 8,18. Setelah itu kita klik OK, close. Kita tentukan titik yang ingin kita beri dimensi. Di sini saya akan menggunakan 75 ya, seperti pada soal. Setelah itu dimensi pada titik tengah lingkaran utama ke titik batas atas lingkaran sisi sebelah kanan. Setelah itu dari dimensi dari titik ke titik bawah 75. Setelah itu kita masukkan ukuran radius pada titik lengkung dan ukuran diameter pada lingkaran. Kita pilih diameter, kita tentukan objek circle-nya, objek lingkarannya. Kita arahkan saja. Kita klik lagi diameter, select lingkaran, diameter, select lingkaran, setelah itu kita pilih yang radius untuk dimensi pada garis lengkungnya. Di sini 125 dan selesai. Nah, begini hasil jadinya dari soal 1 modul 2. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Almeta Jessica dengan NIM 2009046010. Saya ada di Prodi Teknik Lingkungan tahun angkatan 2020 dan saya berasal dari kelompok kecil 1.3. Di sini saya akan menjelaskan soal pada nomor 2, pada modul 2 untuk nomor 2. Kita langsung saja masukkan lingkaran dengan center diameter dengan ukuran 22. Kemudian kita masukkan center radius dengan ukuran yang pertama 16,00. Kemudian kita masukkan lagi dengan ukuran 39,00
masukkan lagi dengan ukuran 39,00. Kemudian kita masukkan lagi ukuran 43,00. Setelah seperti ini, kita akan menambahkan garis bantu. Di sini kita klik line, kemudian kita masukkan garis bantu. Kita jangan lupa mengaktifkan ortonya supaya dia lebih rapi. Kita masukkan ukuran 28,5. Setelah lingkarannya garisnya sudah seperti ini, kemudian kita akan menghapus bagian yang tidak dibutuhkan dengan trim. Setelah itu, kemudian kita enter. Kemudian kita akan membuat offset. Kita ketik offset pada keyboard. Kita tentukan garis yang mau diberi offset. Kita masukkan angkanya 3,00. Maka dia akan otomatis membentuk garis offset seperti ini. Kita lakukan pada semuanya. Sudah terbentuk semua. Di sini ada 12 garis. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan lingkaran. Kita pilih circle center radius. Kemudian kita masukkan di sini lingkarannya 6,00. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan lingkarannya 6,00. Kita lakukan pada semua bagian. Hingga nanti akan terbentuk ada 6 lingkaran. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan menghapus bagian yang tidak diperlukan. Pertama kita hapus garis tengah. Kemudian kita akan menggunakan trim untuk menghapus bagian yang lebih detail. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis panjang 21 meter untuk di bagian atas. Kita buat lagi ke bawah. Setelah itu kita akan memberikan garis lagi di bawah sini sepanjang 42,5. Kemudian kita tarik lagi ke sebelah. Nah, selanjutnya ke bagian atas kita tarik 16,00. Setelah seperti ini, kemudian kita akan selanjutnya itu kita akan memberikan circle lagi. Center radius kita tentukan di sini. Itu 9. Nah, lanjut lagi kita buat dengan ukuran 16.
kita lakukan hal ini untuk di bagian sini dan sini. Kemudian di bagian atas juga kita beri lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Di sini untuk lingkarannya itu yang pertama di bagian dalamnya itu ada 6. Kemudian yang kedua itu ada 11. Jadi seperti ini ya dan bentuknya. Kemudian kita akan menghapus garis bantunya. Kita hapus semua. Setelah garis bantu sudah kita hapus, selanjutnya kita akan memasukkan tantan radius di menu circle. Kita tentukan posisinya. Offset garis saya pilih. Kemudian akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis. Untuk ukuran garisnya tidak ditentukan, ini bebas saja. Jadi saya menarik sembarang garis. Kemudian saya dekatkan ke sini. Seperti ini. Kemudian kita akan trim bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini. Bagian yang tidak diperlukan. Hapus seperti ini. Bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita tidak lupa untuk menghapus juga tadi garis bantunya. Nah, ya. Kemudian kita hapus lagi untuk membuat cerminannya. Kita hapus dulu ini yang sebelah kirinya. Nah, setelah seperti ini, kita akan melakukan pencerminan dengan cara kita klik mirror, ketik mirror di keyboard, kemudian kita pilih yang mau dicerminkan. Ini. Setelah itu kita klik pada titik tengah, maka dia akan keluar seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam sini. Ini kita akan rapikan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan ukuran dengan menggunakan dimension pertama untuk membuat ukuran dari panjang ini antara ini tidak kelihatan ya untuk seperti itu. Kemudian kita berikan juga radius yang pertama, kemudian kita akan juga pada yang kedua seperti ini. Untuk ini bisa kita tarik. Nah, kita lakukan untuk semuanya. Kita beri ukurannya lagi. Demikian gambarnya. Sudah kita memberikan semua ukurannya. Seperti ini untuk ukurannya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya itu mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih.